Saya 9 bulan yang lalu mengunjungi Amerika. Sesudah itu 2 bulan kemudian saya mengunjungi Irak. Dan kira-kira 3 minggu yang lalu saya mengunjungi Australia dan New Zealand. Nanti 2 bulan kemudian saya mengunjungi Brasil, Amerika Selatan, Paraguay, Chili, dan juga negara Argentina. Di dalam pelayanan sepanjang 1 tahun ini, selain saya masih berkhotbah di gereja pusat sendiri 40 kali 1 tahun, saya merasa gereja Tuhan di seluruh dunia sedang mengalami kemerosotan yang sangat drastis. Ini yang bikin saya sangat sedih di dalam hati. Banyak gereja yang dulu terkenal, penting, besar, sekarang sudah tidak lagi. Karena pemimpin-pemimpin gereja tidak mengutamakan rencana dan kehendak Tuhan, khususnya di dalam penginjilan. Saya minta para pendeta dengar baik-baik. Gereja yang tidak mengabari Injil sudah barang tentu akan menjadi gereja yang membunuh diri. Gereja yang tidak pentingkan penginjilan atau meremehkan penginjilan. Ada gereja yang membatas diri dan melumpuhkan diri. Abad 19 permulaan Inggris paling jaya. Abad 19 sesudah selesai Inggris mulai merosot. Abad 20 permulaan Amerika merajalela, mengirim paling banyak misioneri ke seluruh dunia, mempergumulkan penginjilan di setiap benua. Abad ke-20 terakhir Amerika merosot dan Korea mulai naik. Abad ke-20 akhir Korea mulai tenang dan Indonesia mulai naik. Sekarang Indonesia baru naik sebentar, mulai merosot lagi. Afrika yang naik karena ada satu dalil, yaitu kaki tiang. Mengerti maksud saya? Kaki tiang, kesaksian cahaya Tuhan tidak menetap di satu tempat. Tuhan tidak mengizinkan satu tempat atau satu negara atau satu daerah monopoli menjadi wakil Tuhan. Tuhan kadang-kadang memindahkan kaki tiang dari satu gereja besar menuju ke gereja kecil, dari daerah penting kepada daerah tidak penting. Sekarang Amerika sudah sangat merosot. Inggris sudah hampir punah. Abad ke-20 salah satu orang paling penting di London namanya John Stott. Saudara pernah dengar namanya? Yes. Saya khotbah di gerejanya 4-5 bulan yang lalu. Ditulis di this first place of worship can accommodate 1,000 people. 20 tahun lalu saya ikut kebaktian di situ, yang datang 1,000. Tapi ini kali saya datang, kursi sisa 500, mereka kebaktian biasa sisa 300. Waktu saya datang masih lebih 500. Tetapi kemuliaan yang dulu berada sudah tidak ada. Gereja sama besar, atapnya sama bangga, arsitektur sama begitu megah, tapi tidak ada gunanya. Kalau kemuliaan Tuhan sudah pergi, ada dalil, yaitu tak pernah kembali lagi. Ini menakutkan saya. Something frightened me the more and more in my life. Kalau Tuhan hadir dan dia sudah tidak mau,
Dia pergi, tak pernah kembali lagi. Hal ini saudara baca dan saudara belajar di dalam buku Yeskiel. Kemudian bait Allah berada di timur gunung, lalu mulai pindah. Sudah pindah, tak balik lagi. Kalau engkau lihat bait Allah yang dibangun oleh Solomon, sekarang di mana? Tidak ada. Bait Allah yang dibangkitkan oleh Herodes sekarang di mana? Tidak ada. Herodes membangun bait Allah pakai 64 tahun. Tetapi pakai dah sampai 60 tahun sudah dibongkar oleh Jenderal Titus tahun 70 AD dari Romawi. Waktu dibakar, ternyata antara batu dan batu ada warna emas yang turun. Dia kaget dan dia menyuruh turunkan batu. Tidak ada satu batu boleh letak di atas batu menurut nubuat Yesus Kristus. Jangan kau lihat bait Allah ini megah. Pada satu hari tidak ada satu tetap berada di atas batu. Saya mau tanya pendeta di sini, siapa yang bisa menjawab batu yang dibangun untuk bait Allah dari jenderal yang dirobohkan oleh Yesus, yang dibangun oleh Herodes yang agung? Batu itu berapa berat satu? Siapa yang bisa jawab? Saya tanya pendeta di Sanggata, siapa bisa jawab? Setiap batu berapa berat? 4 ton. 4 ton. Ada lagi? Saya kasih hint ya. Batu yang bikin piramida 1-2 ton sampai 2 ton setengah. Dan piramida ada satu batu paling besar menutup, di bawahnya itu jenazahnya siapa? Firaun. Batu itu 520 ton. Itu salah satu batu yang paling besar di dalam arsitek seluruh dunia. Satu batu lagi di bawahnya bait Allah di Yerusalem. Ini 500 ton. Saya sudah pergi. Tetapi batu satu persatu kecil-kecil di Herodes punya bait Allah. Satu biji, bukan 4 ton, tetapi 5 ton. Dan Yesus berkata, tidak ada satu batu akan beratapis batu yang lain. Baru ngomong kalimat ini 26 tahun kemudian terjadi, harus dibongkar. Sebagaimana engkau tahu, naikkan batu 2000 kilo ke piramid gampang dah, tidak gampang. Lalu saya tanya, mengangkat satu batu 5 ton untuk batu di atas 5 ton gampang dah? Lebih tidak gampang. Saya tanya lagi, setelah taruh di atas, turunkan lebih gampang atau naik lebih gampang? Sama-sama susah. Turunkan lebih susah. Tapi itu perintah jenderal itu, tidak boleh ada satu batu di atas batu lain. Kalimat dari jenderal itu hanya mewujudkan apa yang dinubuat oleh Yesus. Yesus bicara kalimat itu kira-kira tahun 35 atau 36, 34 tahun lagi, tahun 70 harus diturunkan. Maka dengar kalimat di bawah ini, Tuhan tidak main-main. Kalau sudah memutuskan meninggalkan satu gereja, gereja itu jangan sombong. You pernah begitu megah, begitu besar, selain dulunya pernah ada, sesudahnya tak mungkin ada. Karena Allah tidak pernah membawa kembali kemuliaan kepada tempat asal. Ini yang menjadi gereja harus gentar. Pendeta harus rendah hati,
harus dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan menggarap pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin. Jangan sombong. Kalau Tuhan mau membuat engkau, membuat saya, dalam satu detik kita hancur. Kalau Tuhan mau memakai, hanya sama-sama dengan gentar dan rendah hati menunjuk demi Kristus sebagai Raja. Ini pertama kali saya datang ke Jakarta dan saya dengar di antara 4 kota yang kita melayani, tapi tempat ini paling bagus. Saya tidak peduli bagus tak bagus. Karena 12 tahun lalu, waktu Kapin diadakan di Samarinda, itu merupakan salah satu Kapin yang terbaik. Karena yang hadir dalam saya tidak tahu hari ini berapa. 3.000 sedikit sekali. Salah satu kota kecil namanya Dolok Sanggul. Tahu di mana? Sumatera Barat. Yang hadir 10.000. Di sini cuma 3.000. Dolok Sanggul penduduknya 90.000. Yang hadir 10.000. Kira-kira 10% seluruh kota penduduk. Kalau Jakarta penduduknya 43 juta, Jabodetabek 10% berarti 4 juta, tidak mungkin. Jadi itu salah satu kota yang paling banyak penduduk. Baru 2 bulan yang lalu saya berada di kota Soe. Soe di mana? Di Kupang. Yang hadir 11.700. Itu adalah rekor kedua terbesar di dalam sejarah Kapin, hanya lebih sedikit kecil dari Jakarta yang pernah mencapai 13.000. Saudara-saudara, berapa ribu bukan soal kalimat, tapi berapa yang dapat berkat itu lebih. Di antara berapa yang dapat berkat, di antara berapa yang dapat berkat, berapa orang besok dipilih Tuhan jadi hamba Tuhan yang besar, itu lebih penting. Pada tahun 1966 saya berkhotbah di satu kota namanya Palopo. Di mana itu? Selatan. Palopo hari itu ada satu keluarga karena mau dibunuh oleh Islam, lari ke Palopo. Begitu sampai di Palopo, dengar ada Stephen Tong datang, mereka mengikuti. Waktu mengikuti orang tua dengan gemetar dengan khotbah. Di antaranya seorang anak kecil umur 10 dengan khotbah dengan air mata, dan orang itu akhirnya sekarang sudah dirikan gereja lebih 1.200 di Indonesia. Karena malam itu dia datang ke depan mengatakan, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya tidak sebesar Stephen Tong. Saya tidak sepintar Stephen Tong. Saya tidak sebakat besar Stephen Tong. Tapi Stephen Tong bangun gereja di kota besar. Saya bangun gereja di desa-desa kecil. Orang itu akhirnya sudah menciptakan sekolah teologi, melatih ribuan hamba Tuhan. Dan sekarang dia masih hidup. Dia sekarang hampir umur 80. Waktu itu dia masih umur 11. Saudara-saudara, Tuhan kalau bekerja tidak tergantung jumlah, tapi tergantung hadiahnya, hasilnya, berapa panjang. Ada sebuah orang tua ditanya, yuk hidup di zamannya D.L. Moody. Pernah tahu Moody? Orang apa itu? Inggris. Moody orang apa? Inggris. Tak tahu kamu? Setelah Moody mati, satu orang lain bangkit. Dia juga berada di zamannya. Yang bangkit itu Billy Graham. Tahu Billy Graham? Di antara dua orang ini, coba tanya orang tua
Jawablah kami, Moody lebih besar atau Billy Graham lebih besar? Orang tua itu dengan air mata turun mengatakan, saya sulit menjawab. Karena Moody dari hidup sampai mati, saya di zamannya. Billy Graham sekarang belum mati, saya tidak tahu besok bagaimana bandingkan. Ini jawabannya. Tetapi saya kasih tahu satu hal. Kalau bisa jangan jalan. Pendeta-pendeta mesti menjaga peraturan. Kamu kalau khotbah tidak mau pendengar jalan, kamu jangan jalan-jalan. Dia menjawab begini, saya tidak bisa membandingkan. Satu sudah mati, satu hidup. Tapi saya berkata, Moody sudah mati. Saya melihat dengan mata sendiri. 2 generasi setelah dia mati, pendeta-pendeta masih dipengaruhi oleh pelayanan dia. Sedangkan Billy Graham, saya tidak tahu kalau setelah dia mati berapa pendeta yang dapat pengaruh daripada dia. Nah, saya berani mengatakan kalimat ini karena saya tidak puas dengan Billy Graham. Kenapa? Billy Graham tidak pernah panggil orang menjadi hamba Tuhan. Dengar sekali lagi ya. Billy Graham tidak pernah panggil orang menjadi hamba Tuhan. Ini kelemahan paling besar. Saya mau tanya, you pendeta, you pernah mempengaruhi anak muda jadi pendeta tidak? Kalau tidak, berhentilah kamu. Tak usah jadi hamba Tuhan. Saya tahun 57 mulai khotbah. Sekarang 2024 sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Saya sudah khotbah 67 tahun. Banyak yang belum umur 67. Selama 67 tahun ini, yang air mata mengalir datang ke depan menyerahkan diri mau menjadi hamba Tuhan, kira-kira 210.000. 510.000. Lebih setengah juta orang mau jadi hamba Tuhan di dalam pelayanan saya. Maka saya sebagai orang yang sudah sangat tua, mestinya sudah pensiun. Hari ini masih khotbah di Sanggata, dan mungkin hari ini kali terakhir. Tak tahu kapan saya datang lagi, kecuali sehat, kemungkinan napas cukup, diberi pelihara Tuhan, mau datang lagi. Maka saya sangat menghargai kesempatan malam ini. Biar malam ini kita menuai banyak orang menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya berkhotbah selama 1 bulan ini, semua tema sama. Perampok yang bertobat, pada hari Yesus dipaku di atas salib. Kiranya Tuhan memimpin kita. Sekarang saya mau berdoa. Saya minta ketua berdoa, dan saya minta pendeta Kohan, 2 orang pimpinan. Mari kita berdoa. Silakan. Bapa di surga, malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu lewat kebaktian pembaruan iman. Kiranya Tuhan berkehendak dan melakukan kehendaknya di tengah-tengah ibadah ini. Berikan kesehatan hikmat bagi Bapak Pendeta Stepento, sehingga boleh dengan kekuatan Roh Kudus menyampaikan firman bagi jemaat Tuhan dan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan yang berkehendak, sehingga Bapak Pendeta Stepento boleh hadir di Sanggata di sini. Kami siap ya Tuhan mendengar firman-Mu dalam